Bukit Pagi tuh kalau nggak salah tuh. Budaya ngelakuin maksiatan semua ada di situ kan. Baik. Kondisi rame nih, ada yang segala macam deh yang di situ kan. Tiba-tiba nih dalam hati nih kayak ada yang bisikin, lu tuh diciptain bukan untuk berbuat seperti ini. Wah. Detik itu juga aneh nangis bang, disampai kesurupan ya kan, kenapa lu cuma aneh nggak jawab sama sekali, aneh langsung pulang. Aneh langsung minta maaf tuh di situ sama orang tua. Masya Allah. Aneh cuci kakinya ya kan, aneh minta maaf. Udah, Masya Allah. aneh mandi wajib hadas besar, alhamdulillah masih ingat kan. Ya kan, terus aneh baca Quran sampai subuh. Besoknya hidupannya berubah 1000 derajat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Saya kasih jajan buat duduk-duduk di sini. Allahu Akbar, hidayah itu misteri. Bisa datang kapan saja, lewat cara apa aja. Tubuhnya penuh tato, 80% badannya dipenuhi jejak masa lalu. Maksiat udah jadi bagian hidupnya, gaya bebas tanpa arah. Tapi siapa sangka, hari ini dia malah dikenal sebagai pejuang langit, taubat, hijrah, dan sekarang aktif sebagai konten kreator, nyambung ayat Al-Quran. Oke guys, sekarang kita lagi berada di BKT nih, Banjir Kanal Timur. Kita bakal nyari para peserta yang bakal masuk di konten Bang Bilal Sambung Ayat. Come on. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Bang Irul bener guys, berhak mendapatkan Bilal Parfum. Nah, pejuang langit, itu dia Bang Bilal lagi sambung ayat sama warga di sini. Yuk langsung kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Bang Bilal, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Pejuang langit yang satu ini namanya Bilal. Sebelum 2019, jangankan baca ayat-ayat Al-Quran, dengar azan aja nggak menggugah hatinya. Hidupnya jauh dari Allah. Dia melanglang buana dari kota ke kota, bukan cari rezeki, tapi cari dosa baru. Hidup bebas sebebas-bebasnya. Tapi Allah maha membolak-balikan hati. Sekali diketuk, dunia Bilal berubah total. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sekarang malah jadi pengingat lewat lantunan ayat Al-Quran. Masya Allah. Nah ini nih Mas Ronald, kayaknya cocok nih ceritanya nih. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang lagi ngapain nih? Ganggu nggak nih? Maafin deh. Mau nggak main kuis sambung ayat sama saya? Ntar kalau bener dapat hadiah. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Coba dulu dah, ya. Gampang. Di ini apaan? Ditanyain apaan? Surat pendek deh, ya. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Itu Masya bisa. Allah. Masya Allah kan. Satunya lagi deh nanggung ya. Ya, abangnya juga deh. Cobain. Ayo cobain. Ayo. Yuk, maju Bang, sini Bang. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul Masya Allah. azim. Bisa kan? Udah Bang, dua-duanya? bisa nih. Iya, jago. Wah. Oh iya, hadiahnya. Hadiahnya nih, Masya Allah. Dua-duanya kali kita kasih langsung ya. Oke. Dua-duanya benar. Nih Bang, makasih banyak ya, mantap. Terima ya. Kalau ayat favorit dari Bang Bilal apa? Ayat favorit. Sebenarnya semua ayat Al-Quran favorit ya. Cuma Ya. Anda tuh pertama kali hijrah tuh jatuh cinta dengan ayat Az-Zumar 53. Artinya tuh Masya Allah Tabarakallah, menyentuh banget, cocok banget buat para pendosa yang pengen berhijrah ya kan. Masya Allah. Kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah. Artinya kurang lebih
katakanlah engkau wahai Muhammad kepada hambaku yang melampaui batas. Baik. Bahwa sesungguhnya aku ini maha pengampun dan lagi maha penyayang. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmatku, rahmatnya Allah. Wah, Ya Masya Allah. Setelah belasan tahun hidup dalam gelap, setelah keluar dari pesantren waktu SMP, Bilal terjerumus makin jauh. Tapi ternyata Allah nggak pernah jauh darinya. Ayat Az-Zumar ini datang kayak panggilan harapan. Ayat yang bilang jangan putus asa dari rahmat Allah. Pantas saja, ayat Az-Zumar jadi favoritnya Bilal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saya kasih jajan buat duduk-duduk di sini. Wah. Jangan lupa ya, harus tetap rajin ngaji. Assalamualaikum. Bu, bohong nggak main kuis sambung ayat sama saya? Ntar kalau bener ibu dapat hadiah. Boleh coba ya? Insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Masya Allah. Wah, luar biasa nih pejuang langit. Ibu-ibu pengajian ini mah. Iya, warga-warga di sini luar biasa hafalan ayatnya. Nih, Bu, ibu berhak dapat hadiah dari Bilal Parfumon. Pejuang Langit, dunia gelap Bilal dimulai sejak lulus pesantren SMP. Masuk SMA, Bilal seperti macan keluar kandang. Salah pergaulan, mencoba semua hal, hingga menjauh dari keluarga dan berbuat berbagai macam dosa. Minuman keras, mengkonsumsi barang haram, jual narkoba, berantem, kehidupan malam telah tamat ia rasakan. Sampai akhirnya hidayah datang, bukan di masjid, bukan di kajian, tapi pas lagi pesta narkoba di Jakarta. Saat itu hidupnya udah capek, jiwanya kosong, dan di titik inilah Allah panggil dia pulang. Kapan Bang Bilal itu mendapatkan hidayah dari Allah? Wah, inilah waktunya saya untuk berhijrah. Nah, udah titik paling mentoknya pada saat di rumah teman kan, dijadiin base camp gitu. Jadi kita lagi party dari pagi tuh kalau nggak salah tuh. Budaya ngelakuin maksiatan semua ada di situ kan. Baik. Tiba-tiba nih dalam hati nih kayak ada yang bisikin, lu tuh diciptain bukan untuk berbuat seperti ini. Detik itu juga aneh nangis Bang. Semua seruangan nih teman-teman bingung, sampai kesurupan ya kan. Kenapa lu? Cuma aneh nggak jawab sama sekali, aneh langsung pulang. Aneh langsung minta maaf tuh di situ sama orang tua. Masya Allah. Aneh cuci kakinya ya kan, aneh minta maaf. Udah, aneh mandi wajib, hadas besar, alhamdulillah masih ingat kan. Ya kan, terus aneh baca Quran sampai subuh. Besoknya hidupannya berubah 1000 derajat. Allahu Akbar. Ya biasanya kan kita kalau habis maksiat, apalagi habis mabuk dan sebagainya, besoknya tuh pasti pengen lagi kan. Sugesti buat nambah lagi ya kan. Soalnya kalau nggak itu kan biasanya nggak enak tuh. Betul. Cuma pada saat itu tuh aneh kayak lupa habis ngapain gitu. Kayak bayi baru lahir tuh. Kata guru saya, minta maaf ke orang tua itu shortcut. Jalan paling cepat buat sampai ke ampunan Allah. Guru saya pernah cerita juga tentang keponakan Nabi bernama Ibnu Abbas. Ada seorang pendosa besar, pembunuh yang datang minta nasihat. Dosanya berat, dia merasa nggak ada harapan. Tapi tahu nggak apa jawaban Ibnu Abbas? Temui ibumu, minta maaf, berbaktilah padanya. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada ibu. Masya Allah, kita sering gak sadar. Ternyata jalan pulang kita ke Allah itu ada di depan mata, lewat pelukan orang tua. Pejuang Langit, saat pertama kali baca Al-Quran lengkap dengan artinya,
hati Bilal merasa tenang banget. Seolah itu jalur langit, obat paling mujarab buat kehampaan hidup yang dulu dia rasakan. Dari ayat demi ayat, Bilal temukan cinta Allah yang selama ini dia cari. Makanya, sekarang dia ingin berbagi. Ingin semua orang ngerasain keindahan Al-Quran lewat konten sambung ayat yang dia buat. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita udah nyampe nih di usaha keluarga nih Bang, di toko kita nih. Nah, ini Bang Abane. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak, salam kenal. Wah, Bang. Ya, Masya silakan Allah. ambil turunin sana ya. Bapak namanya siapa, Pak? Iya. Pak Haji Ahmad. Pak Ahmad. Ahmad. Masya Allah. Tadi Bang Bilal udah sempat cerita-cerita dikit nih soal Bapak. Masya Baik, Allah. Fer. Ya, Mas Ahmad, tinggal dulu ya. Ada barang turun kebetulan nih. Oke, yaudah. Bantuin dulu ya. Baik. Pujo Langit, setelah hijrah, Bilal langsung lebih dekat sama orang tuanya. Dulu masa nakalnya bikin dia jauh dari mereka. Tapi sekarang, dia tebus semuanya dengan tulus. Bantu, jaga, dan bahagiakan orang tua. Ahmad, ayah Bilal, masih ingat jelas satu momen yang bikin air matanya jatuh. Baru pulang dari ibadah haji, penuh haru dan syukur, tiba-tiba lihat anaknya Bilal pulang dengan tato penuh di tubuhnya. Subhanallah, berat rasanya, tapi itulah ujian dari Allah. Nah, salahnya kita lepas. Oke. Habis kalau kita ini berantem Baik. lah sama dia. Iya, Anak udah iya, gede. iya. Saya badannya kecil. Saya nggak mau layanin. Akhirnya saya sempat berpikir, ini kalau gua urusin dia nih, yang lain berantakan nih. Nah itu sampai ada ke situ. Nah, tapi itu salah sebenarnya. Pokoknya Tuhan nggak pengen kayak gitu. Kenapa lu nggak deketin? Semakin saya jauh, semakin dia menjauh. Baik. Setiap ada kabar di Priuk, Tergeletak di Priuk kenapa? mabok. Ya Allah. Di pasar saya angkat, Allahu Di Jambi. Akbar. saya bawa pulang di Jambi. Di Jambi, Sumatera. Allahu Akbar. Pokoknya dengernya kalau dia di mana-mana nih, di Solo, Jogja, di Bali, ini anak digebukin orang. Ya Allah. Ntar polisi yang nelpon, iya, ini mau di penjara, Oh. berantem. Tadi masalahnya berantem aja ya anak-anak begitulah. Pujo Langit, satu hal yang bikin saya kagum banget sama ayahnya Bilal, dia nggak cuma berdoa supaya Bilal taubat, tapi juga introspeksi diri. Ia malah minta maaf ke Allah atas kesalahan atau kekurangannya sebagai orang tua. Ia perbaiki hidup, perbaiki keluarga, meski Bilal masih jauh. Bertahun-tahun nggak pulang. Masya Allah, ternyata hidayah anak bisa datang dari kesungguhan doa orang tua. Saya banyakin istighfar, terus saya koreksi diri, perbaiki, itu aja tuh. Kalau hati menangis ya, uminya, setiap malam yang uminya sholat lah, tahajud. Sambil saya berusaha perbaiki diri nih, gimana dari nafkah kita perbaiki, dari ini kita perbaiki. Guru saya pernah bilang, istighfar itu kunci sukses, dunia dan akhirat. Semua bisa diraih dengan istighfar. Apa yang dibaca? Cukup baca, Astaghfirullah, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selainnya, yang maha hidup, yang maha mengurus, dan aku bertaubat kepadanya. Pujo Langit, sekarang saya paham kenapa Bilal selalu lolos dari takdir yang mengerikan. Ternyata ada doa orang tuanya, ada tangis dari kejauhan, nunggu anaknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada yang pengen disampaikan nggak? Ya Pak, maafin Bilal ya Pak. Dan selama ini Bilal Udah. udah banyak banget dah salahnya. Jadi anak durhaka dan lain Enggak, sebagainya. enggak. Intinya Pak, tetap doain Bilal, maafin Bilal, ridoin Bilal. Insya Allah Bilal bakal terus doain Abah. Amin. Iya, yang milik kiamat. Maafin ya Pak.
Doa memang bisa merubah takdir. Dulu, Bilal cari uang dari jalan haram. Tapi sekarang, dia cari keberkahan. Mulai dari jualan parfum, bantu orang tua di warung, sampai akhirnya jadi konten kreator, sambung ayat Al-Quran. Masya Allah, ini namanya dari gelap ke terang, dari haram ke halal ya pejuang langit. Amalan apa sih yang rutin, yang menguatkan imannya Bang Bilal supaya tetap istiqomah? Hadir majelis taklim sih Bang. Karena hadir di majelis taklim itu kita selain dapat ilmu, buat ngecas iman kita. Oke. Pejuang langit datang ke majelis taklim bertemu dengan guru jadi langkah pertama Bilal saat hijrah. Dan terus ia amalkan setiap minggu, gak pernah putus. Meski tubuhnya dipenuhi tato, Bilal tak segan temui para ulama. Bahkan ulama sekaliber Habib Umar bin Hafiz dan Habib Ali Al-Jufri. Allahu Akbar. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui. Bilal menemukan kedamaian dalam hijrahnya. Tapi jangan kira ya pejuang langit, jalannya langsung mulus tanpa ujian. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Lalu, apa cobaan Bilal? Kan banyak orang itu kalau habis hijrah dapat cobaan yang berat banget. Kalau Bang Bilal tuh gimana? Ya, salah satu contohnya telinga Ana Bang. Kenapa tuh? Ini Ana kan pakai ABD. Alat bantu dengar. Alat bantu saya kira dengar. dari tadi pejuang langit pakai headset. Pakai headset. Oh, taunya bukan. Ini alat bantu dengar. Alat Kenapa? bantu Ada dengar. penyakit? Karena belum lama 2 tahun yang lalu apa Ana tiba-tiba sakit setahunan tuh. Terus tiba-tiba telinga Ana nggak bisa dengar. Cobaan terberat paling ya belum lama ini istri meninggal kan. Istri meninggal? Istri meninggal. Ya Allah. Jadi Ana nikah cuma 21 hari doang Bang. Allahu Akbar. Setelah menikah 21 hari istri Ana Diambil sama Allah? diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istri ini meninggal kenapa? Jadi sakit. Jadi lamaran masih sehat walafiat, setelah lamaran tuh beliau sakit. Jadi pas anak akad aja beliau udah gak bisa bangun Bang. Pejuang langit, bagi Bilal, selain bentuk kasih sayang Allah, ujian itu bisa jadi penebus dosanya. Kalau kata guru saya, makin besar ujian, makin besar pahalanya. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ano. Wabarakatuh. Aduh nyangkut dah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Ger, macet. Iya dikit. Wah, jadi kalau Kang Geri ini ada cerita apa nih? Menarik karena sama-sama tatoan nih kan? Nih sohib temen jahiliannya dulu nih Bang. Wah, temen jahiliyah. Tapi alhamdulillah sekarang udah hijrah. Sekarang udah Allah kasih hidayah, ya kan? Semoga kita istiqomah til jannah. Wah, amin, amin, insya Allah. Pejuang langit, setelah hijrah, Bilal nggak cuma berubah untuk dirinya sendiri. Sekarang rumahnya dibuka seluas-luasnya. Siapapun boleh datang. Yang pengen cerita, curhat, malu sama dosa, atau mau belajar ngaji dari nol. Ratusan orang udah mampir ke rumah itu. Dan Masya Allah, banyak yang akhirnya ikut jejak Bilal, hijrah, pulang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geri ini salah satunya. Dulu sama-sama terpuruk, sekarang sama-sama bangkit. Nah, biasanya tuh kalau belajar ngaji, ngaji biasa aja atau gimana? Ikro, saya masih belajar ikro. Oh, dari start dari Ikro? Masya Allah. Nah, awal mula cerita Bang Geri itu gimana waktu itu? Telepon nangis-nangis. Sampai nangis-nangis? Ya Allah. Video call nangis-nangis. Wah, kenapa nih orang? Akhirnya Allah panggil juga nih dalam hatiannya kan. Udah walhasil cerita dan lain sebagainya. Udah kalau emang bener datang sini. Kebetulan pas malam itu lagi ada taklim ya Gere. Taklim Jumat. Oh, pas banget lagi taklim Jumat. Kampung Melayu. Masya Allah. Jadi memang di hari yang baik juga ya. Langsung tuh disuruh Langsung datang. Asik ke Melayu datang. Wah, berarti bener nih. Kayaknya udah mentok nih. Nah, jadi setelah pengen berhijrah tadi, kenapa yang dicari Bang Bilal? Nggak tahu kenapa emang yang ada di kepala kepikirannya dia aja udah. Apa karena ngeliat kontennya Bang Bilal atau gimana? Sempet beberapa hari sebelumnya memang di story masuk kelewatan gitu. Oh, jadi langsung kepikiran ngubungin Makanya, Bang Bilal? Iya. Masya Allah. Padahal udah lama banget nggak ngubungin.
Luar biasa. Ini nih Pejuang Langit. Kalau orang punya amalan baik yang di-share juga konten-konten baik, diingat. Jadi menginspirasi orang-orang untuk ikut di jalan kebaikan. Masya Allah. Luar biasa nih Bang Bilal nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Habib, salam kenal. Anof. Masya Allah Abdurrahman. Masya Allah. Syarraftumuna wa nawwartumuna wa farrahtumuna. Masya Allah. Pejuang Langit, dari pondok inilah Bilal memulai hijrahnya. Tiap minggu ikut majelis taklim, sedikit demi sedikit merasakan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia temukan ketenangan yang selama ini ia cari lewat pesta dan barang haram. Dengan Bilal yang seperti ini, penuh dengan tato, dengan dosa-dosa masa lalunya, kenapa pada saat itu Habib mau menerima lagi, membimbing Bilal lagi? Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu nggak ngelihat bagaimana penampilan kita, bagaimana zahir kita. Yang Allah lihat itu adalah bagaimana hati kita. Mas Abdul, ini musola yang kita ceritakan, yang sedang dibangun, insya Allah. Yang sering diamanahkan oleh guru kita, ketika kita ada peluang di depan mata kita, jangan menunggu esok hari. Sumur itu kan ketika satu kali pengerjaan, pahalanya insya Allah mengalir selama airnya digunakan untuk kebaikan, untuk wudhu, untuk bersuci dan lain sebagainya.